Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar dan para mahasiswa dan para pencinta dunia terapi Islam, dakwah terapeutik di mana saja Anda berada. Terima kasih telah dapat bergabung pada malam minggu ini. Pada minggu ini kita akan mencoba untuk memperkenalkan suatu produk, dan produk ini merupakan kajian berkelanjutan insya Allah yang akan kita coba isi pada hari-hari minggu kita ini, malam minggu kita ini, dengan kajian virtual akhir pekan berkaitan dengan dakwah terapeutik. Ada 15 item, ada 15 paket sebetulnya yang bisa kita nikmati pada tahun ini, pada tahun 2021. Namun sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertatap muka kembali walaupun dalam acara webinar virtual melalui media Zoom ini. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi makna dari apa yang kita maksud dari pertemuan ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para peserta yang kami banggakan, kajian dakwah terapeutik kita pada sesi perdana ini berkaitan dengan orientasi. Kita akan mencoba untuk mensosialisasikan, memperkenalkan 15 kegiatan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita hayati, dan bisa juga bagi para mahasiswa mencari peluang-peluang untuk mengembangkan dalam karya-karya ilmiah, dan sekurang-kurangnya adalah untuk mengamalkan bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang sehat holistik, sehat walafiat sebagaimana yang kita harapkan. Tentu melalui realisasi implementasi dari ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ke-15 kajian itu pertama berkaitan dengan penyadaran. Yang kedua berkaitan dengan penenangan. Karena penyadaran dan penenangan adalah kesatuan yang tak terpisahkan, dan setiap orang selalu ingin berada pada titik kulminasi di mana dia berada dalam keadaan sadar, karena tingkat kesadaran akan mempengaruhi suatu tanggung jawab dalam kehidupan. Semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang akan dirinya, akan tugas dan tanggung jawabnya, maka akan semakin segera pula seseorang itu melakukan sesuatu. Kemudian penenangan adalah sesuatu yang dicari-cari. Orang berupaya untuk mengupayakan bagaimana ketenangan hidup itu ada dan tercipta.
Maka insya Allah melalui dakwah terapeutik kita berupaya untuk mendesain, mencoba untuk menerapkan dan mendapatkan ketenangan itu. Kemudian ada kesegaran, ada pencegahan, ada pemulihan atau pengobatan. Nanti juga berkaitan dengan kegiatan proses perawatan, pengawasan, pemeliharaan, penataan diri, penguatan mental, perlindungan, pendampingan, pencerahan, pemberdayaan, dan ending dari dakwah terapeutik ini adalah membangun kemandirian dalam hidup. Maka beruntung dan berbahagia para kawan-kawan yang bisa bergabung, bisa mengisi waktu untuk mulai menapaki satu fase demi fase, satu stasiun ke stasiun di dalam 15 tahapan untuk mendapatkan kebahagiaan melalui dakwah terapeutik. Pada sesi ini kita mulai untuk tahap awal. Tahap awal itu berkaitan dengan penyadaran. Setidak-tidaknya dalam kajian ini ada 5 hal yang perlu dipaparkan dalam 40 menit pertama ini, dan nanti akan kita dalami, kita lanjutkan pada sesi berikut. Pertama berkaitan dengan terminologi, indikator, jenis, proses, dan dalil-dalil yang bisa kita jadikan sebagai argumentasi, pijakan, dan dasar untuk membangun kesadaran ini. Teman-teman sekalian, para mahasiswa dan para pencinta kajian dakwah terapeutik, kalau kita coba untuk membaca dari berbagai literasi, dari berbagai kamus, mu'jam, dan sebagainya, bahwa ketika bicara tentang penyadaran, kita bicara tentang asal kata dari penyadaran itu, sadar. Sadar dari kata-kata berkaitan dengan imbuhan dan akhiran, P dan A, penyadaran. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita bisa temukan bahwa sadar itu artinya pertama insaf. Insaf itu sudah menjadi bahasa kita, sudah menjadi bahasa keseharian, yakni merasa, tahu, dan mengerti. Nah, contohnya ada ungkapan kita harus insaf, kita harus merasa, kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan. Nah, berarti itu kata-kata sadar ya, bermakna insaf, merasa, tahu, mengerti. Maka orang yang sadar adalah orang yang memiliki keinsafan. Orang yang merasa bahwa hidupnya itu ya untuk berjuang. Orang yang tahu, mengerti bahwa hidup itu adalah untuk beribadah. Nah, yang kedua itu dimaknai dengan ingat kembali. Nah, ingat kembali itu namanya sadar. Jadi ketika kita ketemu dengan pasien di rumah sakit, ada yang pingsan ya, tiba-tiba dia sadar kembali, ingat kembali, maka orang itu disebut dengan siuman. Atau juga sadar orang yang bangun dari tidur. Pada awalnya dia tidur, lalu ada suara dia terbangun, bangun dari tidur. Dalam kamus bahasa Indonesia, itu termasuk kategori sadar. Kemudian topik kita berkaitan dengan kesadaran. Nanti terakhir tentu bagaimana menyadarkan ya. Kesadaran itu
ya sudah ada kata-kata ke dan diakhiri dengan an. Sadar ditambah dengan kesadaran. Nah, seperti tadi keinsafan di mana keadaan seseorang mengerti dengan hal-hal yang dirasakannya. Atau orang yang tahu, orang yang mengerti, orang yang merasa tentang apa yang dialami oleh dirinya maupun yang dihadapi oleh orang lain. Atau suatu kondisi di mana seseorang memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Dari berbagai literatur kita temukan seperti itu. Bahwa kesadaran itu dimaksudkan adalah di mana orang memiliki rasa, di mana orang memiliki pengetahuan dan pemahaman, di mana orang memiliki pengertian bahwa apa yang dialaminya itu dia tahu dan bisa mengendalikan. Itu namanya sadar. Nah, kita coba mendalami makna. Misalnya dalam keseharian kita pernah katakan saya menyadari. Apa maksudnya? Saya mengisafi, mengetahui. Artinya ketika kita bawakan kepada contoh ya, semua insan harus mengerti akan tanggung jawabnya. Setiap manusia harus mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Nah itu menyadari. Kalau menyadarkan, nah lain lagi dia. Menyadarkan itu adalah proses membuat seseorang menjadi sadar. Nah, menginsafkan, mengingatkan, atau menjadikan, menyebabkan orang itu ingat kembali. Nah kalau di rumah sakit kan, kalau dokter berusaha untuk mengembalikan atau menyebabkan orang itu sadar dari pingsannya. Nah, maka dikasih amoniak misalnya. Ketika dikasih amoniak secara beransur-ansur, orang itu menjadi sadar, tersadar. Nah, jadi terbangun kan. Nah, ketika kita bicara penyadaran berarti itu proses. Ada upaya sistematis yang dilakukan dalam menyadarkan. Nah, jadi kalau di rumah sakit misalnya usaha pasien untuk menyadarkan pasien yang geger otak itu dengan berbagai cara dan tentu memerlukan waktu yang agak lama. Jadi itu penyadaran. Jadi proses membuat orang sadar itu merupakan penyadaran. Jadi topik kita ini berkaitan dengan membuat orang menjadi sadar. Nah, lalu kesadaran. Kesadaran itu buah. Buah dari penyadaran itu namanya kesadaran, keinsafan. Seperti tadi, keadaan mengerti. Jadi kesadaran itu adalah keadaan orang sudah mengerti atau hal-hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Nah, nanti pembahagiannya ada kesadaran diri. Kesadaran diri berarti kesadaran seseorang akan keadaan dirinya sendiri. Misalnya sekarang lagi sedih, lagi gelisah, lagi sakit, lagi berputus asa, lagi malas, lagi tidak mood. Nah, ketika orang itu merasakan, tahu akan keadaannya, maka itu namanya kesadaran. Nah, nanti bisa dikembangkan ya kalau dalam kamus itu bisa kesadaran akan etnis, kesadaran hukum, ya, kesadaran terhadap kelas, ya, kesadaran terhadap sosial dan sebagainya. Silakan nanti dibaca saja. Lalu apa tanda-tanda orang sadar? Nah, jadi kalau kita coba untuk mengumpulkan beberapa pendapat dari para ahli,
Maka yang dimaksud dengan sadar itu ditandai dengan yang pertama itu tahu dan mengerti. Tahu, paham, mengerti, sadar. Nah, pada akhirnya nanti dia menerima, mengakui. Dan nanti ketika kita melihat orang melakukan sesuatu, lalu kita tanya apa yang sedang dia lakukan, maka dia akan menjawab. Jawabannya itu sesuai dengan apa yang sedang dia lakukan. Ketika ada jawaban seperti itu, maka orang ini disebut dengan sadar. Kalau ditanya apa yang dia lakukan itu paham atau tidak, mengerti atau tidak, ketika dia mengerti dan paham dengan tata kerja yang dilakukannya, maka berarti orang itu sedang sadar. Nah, misalnya kalau kita menengok kawan kita ngomong, lalu omongannya itu bisa terkendali, lalu orang yang berbicara bisa terkendali, bisa dihentikan, bisa dilanjutkan, dan dia paham dengan apa yang dikatakannya, maka orang itu adalah orang yang sadar. Nah, kemudian orang yang sadar itu adalah juga orang yang menerima keadaan. Minum lah. Ketika dia menerima keadaan dirinya, menerima situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya, Ya. Juga. orang itu disebut dengan sadar. Nah, orang sadar juga bisa mengakui keadaan dirinya, kekurangan dirinya, dan kelebihan orang lain. Kalau ada orang yang tidak mau tahu akan keterbatasan dirinya dan kelebihan orang lain, tidak mengakui eksistensi orang lain, berarti tingkat kesadarannya dipertanyakan. Inilah diantara indikator dari orang-orang yang sadar. Nanti bisa kita dalami dan kita kembangkan. Silakan dibaca dan dicari di berbagai literatur yang ada. Nah, kemudian jenis kesadaran itu banyak. Tapi yang kali ini kita coba eh, bahas 3. Minggu berikutnya akan kita tambah eh, tambahan yang belum kita bahas. Misalnya kesadaran insani. Apa yang dimaksud dengan kesadaran insani? Setiap orang tahu, mengerti, paham bahwa dia adalah manusia. Manusia itu insan, namanya adalah makhluk psikologis. Nah, karena makhluk psikologis, tentu dia punya kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik. Nah, jadi ketika bicara tentang insan, itu adalah makhluk Tuhan dalam perspektif psikologis. Maka banyak ayat kita temukan, innal insana khuliqa halu'a misalnya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Nah, berkeluh kesah itu adalah manusiawi, al-insan, insan. Nah, berarti insan itu makhluk psikologis. Aspek psikologis itu ada kognitif, mind, pikiran, afektif, perasaan, kemudian konatif, kebiasaan, dan psikomotorik, perilaku, wujud dari kondisi psikologikal seseorang. Nah, jadi manusia itu unik. Manusia itu makhluk multifungsi dan multipotensi. Karena itu Allah katakan, Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang itu akan berbuat, akan bertindak, akan melakukan sesuatu sesuai dengan usahanya masing-masing, sesuai dengan kadar potensi masing-masing. Masing-masing berbuat sesuai dengan kemampuannya yang dia miliki. Maka kita melihat orang itu sangat bervariasi aktivitasnya, beragam hobinya, banyak pekerjaannya yang tidak satu dengan yang kita lakukan. Jadi beragam.
Nah, jadi manusia itu makhluk multidimensi, multipotensi, dan multi dimensi potensi, dan semua itu harus berjalan berkembang sesuai dengan proses perkembangannya masing-masing. Kemudian kesadaran ilahi bahwa kita ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan. Kita punya rohani, punya spiritual. Rohani kita itu adalah dari Allah, mirrohi. Maka karena kita adalah makhluk Allah, dari Allah, kemudian kita memiliki sifat-sifat yang sebahagian dimiliki oleh Allah, maka kita juga harus menyadari akan tanggung jawab kita akan ilahi itu. Maka Allah itu adalah tujuan. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Jadi kita tergantung kepada Tuhan, kita tergantung kepada Allah. Segala sesuatu nanti tentu akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu perlu kita sadari bahwa kita punya Tuhan, kita kita punya tempat sembahan, kita memiliki kita memiliki tempat untuk curhatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita punya kesadaran sosial dalam artian bahwa karena kita adalah makhluk sosial, tentu kita perlu berinteraksi, perlu berkomunikasi, perlu bersinergi, perlu berkolaborasi, perlu berpartisipasi, perlu berkoneksi dengan makhluk manusia yang lain, dengan manusia makhluk Allah yang lain. Gak ada kita yang bisa hidup sendirian di muka bumi ini. Karena itu Tuhan tahu bahwa kita sebagai makhluk sosial diciptakan dari bersuku-suku bangsa dan bahasa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling berbagi, untuk saling tolong menolong dan sebagainya. Nah, jadi ini nanti akan kita coba dalami dan kita tambah. Nah, sekarang bagaimana proses umum untuk membuat kita sadar? Pertama, mengingat ya. Mengingat. Yang kedua, menghayati. Ketiga, menelusuri. Keempat, merenungi. Kemudian yang kelima, menyadari. Yang keenam, menerima realita. Jadi, mengingat sesuatu itu, mengingat kembali apa yang pernah dilakukan, itu bahagian dari cara untuk sadar. Maka di rumah sakit kalau kita menghadapi pasien yang tidak sadar, baru dia siuman ditanya apa yang terjadi, di mana, kapan. Nah, jadi untuk mengembalikan daya ingat supaya dia sadar. Nah, kemudian menghayati apa yang terjadi. Itu juga dalam rangka merawat kesadaran. Menghayati. Hayat itu bahasa Arab. Menghidupkan. Menghidupkan. Menghayati, memahami. Kemudian menelusuri. Menelusuri dengan pikiran dan hati. Misalnya, kenapa kok saya gelisah saat ini? Rupanya ketika kita menelusuri apa yang kita lakukan dari pagi sampai pada detik ini, rupanya ada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Ada hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah yang kita lakukan. Akhirnya hati kita gelisah. Kemudian merenungi penyebab, akibat, akhirnya menyadari. Menyadari berakhir nanti kita bisa menerima realita. Oh ya, ternyata apa yang kita hadapi hari ini itu investasi masa lalu. Apa yang kita hadapi sekarang itu adalah bahagian-bahagian dari segmen kehidupan
yang kita lalui pada masa lalu. Kalau misalnya hari ini kita dikucilkan oleh kawan, tidak punya siapa-siapa, bisa jadi dulu perlakuan kita itu menyakitkan. Tingkah laku kita itu membuat orang benci kepada kita, membuat orang jauh dari kita. Maka wajar kan kalau sekarang misalnya kita berada dalam posisi jauh, perlu disadari. Nah, kita hari ini adalah kita pada masa lalu. Kalau begitu, masa lalu itu harus diperbaiki. Karena masa lalu yang dimaksud sedetik sebelum saat ini itu adalah masa lalu. Kalau kawan-kawan, teman-teman, pada para hadirin wal hadirat, misalnya pada hari ini kecewa, berarti kita investasi untuk buka masa mendatang. Nah, kalau gitu, kalau misalnya kita hari ini menyemai, menanam bibit-bibit syukur, maka kita nanti investasi untuk sabar dalam menghadapi kehidupan dan tetap menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Nah, siapa yang pandai berterima kasih kepada sesama, maka niscaya dia akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kenapa saya hari ini seperti ini, karena itulah kita pada masa lalu. Kalau begitu kita harus mengisi hari-hari kita dengan hal yang positif agar hari esok jauh lebih baik daripada sekarang. Itu saya pikir untuk sesi pertama ini nanti kita akan dalami, akan selami beberapa menit lagi pada sesi kedua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada menit-menit berikut pada sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.